Menurut mayoritas ulama, sholat Idul Fitr sunnahnya boleh diakhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan membahas sedikit tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitr, yang mana insya Allah di tahun ini sebagian besar kita akan melaksanakan sholat hari raya di rumah masing-masing. Dan kita memohon kepada Allah semoga di tahun-tahun yang akan datang kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitr di lapangan, di masjid bersama jemaah kaum muslimin. Adapun tata cara sholat Idul Fitri yang akan kita bahas, saya rangkumkan dari beberapa kitab fikih, di antaranya adalah Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi, kemudian kitab Al-Mughni li Ibni Qudamah, dan kemudian juga beberapa doanya dari Al-Adhkarnya Al-Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Semoga bisa menjadi panduan bagi para ayah, para suami untuk mengimami sholat hari raya ini di rumah masing-masing. Yang pertama tentang hukumnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat hari raya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib, adapun mazhab Hanbali mengatakan hukumnya fardu kifayah. Tentang tempat pelaksanaannya, jumhur ulama berpendapat afdalnya sholat hari raya dilaksanakan di tanah lapang atau di tempat terbuka. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan afdalnya tetap di masjid, kecuali jika masjid tidak muat oleh jamaah, maka boleh dilaksanakan di lapangan. Sedangkan mengenai waktunya, disebutkan dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, dhahabal jumhuril fuqaha al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila anna waqtas salatil 'idaini yabtadi'u inda irtifa'i syamsi qadra rumhi bihasabi ru'yatil 'ain mujarradah wa huwa al-waqtu alladhi tahillu fihi nafilah wa yamtaddu waqtuha ila ibtida'i zawal. Intinya adalah disebutkan bahwa menurut mayoritas ulama, waktu dibolehkannya melaksanakan sholat Id adalah sejak naiknya matahari sampai mendekati waktu zawal. Dan waktu afdalnya, waktu utamanya dari sekian waktu yang dibolehkan itu adalah ketika matahari mulai naik seukuran anak panah. Kurang lebih jika matahari itu terbit katakan jam 6, ya berarti jam setengah 7 atau jam 7 kurang 15 dan semisalnya. Menurut mayoritas ulama, sholat Idul Fitr sunnahnya boleh diakhirkan. Jadi dari waktu yang tadi disebutkan boleh agak sedikit diakhirkan. Sedangkan salat Idul Adha disunnahkan untuk disegerakan waktunya. Yang selanjutnya adalah tata cara pelaksanaannya. Salat hari raya sebagaimana salat sunnah yang lainnya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan adanya ruku dan sujud. Hanya saja yang membedakan adalah adanya tambahan takbir-takbir di dalamnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai jumlah takbir zaidah, jumlah takbir tambahan di dalam sholat hari raya, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah takbirnya itu adalah 7 takbir di rakaat yang pertama selain takbiratul ula, dan 5 takbir di rakaat yang kedua selain takbir intiqal, takbir berpindah dari sujud. Sedangkan menurut sebagian ulama, yaitu dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali, mengatakan jumlah takbirnya adalah 6 di rakaat yang pertama selain takbiratul ula, dan 5 di rakaat yang kedua selain takbir intiqal. Dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain fil ula sab'an wa qabla al-qiraah wa saniyah khamsan qabla al-qiraah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir sebanyak 7 kali sebelum membaca bacaan di rakaat yang pertama, dan bertakbir 5 kali sebelum membaca bacaan di rakaat yang kedua. Sehingga kalangan mazhab Malikiyah dan sebagian Hanabilah mengatakan di situ disebut 7 adalah termasuk takbiratul ula. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa jumlah takbirnya itu secara keseluruhan dalam sholat hari raya sebanyak 6 takbir selain takbir ula dan takbir intiqal. 3 di rakaat yang pertama dan 3 di rakaat yang kedua. Dalil kalangan mayoritas ulama ketika mengatakan bahwa 7 itu selain takbiratul ula adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil aidain isna asyara takbiratan siwa takbiratul iftitah.
Adalah Nabi ketika sholat hari raya, beliau bertakbir dengan total takbir 12 kali. Selain takbir iftitah, artinya takbir pembuka atau takbiratul ihram. Intinya adalah khilaf di kalangan para ulama, sehingga Al-Imam Aini mengatakan adanya khilaf di kalangan para ulama ini menunjukkan bahwa boleh jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan takbir yang kadang berbeda-beda. Karena memang riwayat dari para sahabat dan juga nanti diikuti oleh para ulama juga berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Al-Bayanah di jilid kedua halaman 287. Kemudian, kapan letak membaca iftitah? Menurut jumhur ulama, iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi setelah Allahu Akbar membaca iftitah, kemudian disusul dengan takbir zawaid, takbir tambahannya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, doa iftitah dalam salat hari raya dibaca setelah selesainya takbir zawaid. Jadi setelah baca takbir 7 kali, kemudian membaca iftitah baru surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanbali. Kemudian antara takbir-takbir, apakah disunnahkan membaca doa-doa tertentu? Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, disunnahkan untuk membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berdasarkan asar dari Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan menurut ulama yang lainnya mengatakan tidak ada tuntunan khusus bacaan tertentu. Ini diantaranya adalah mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi bagus apabila diisi dengan membaca tasbih sebagaimana bacaan yang tadi kita baca, atau ditambah dengan takbir, tahlil, tahmid, istighfar, atau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, para pemirsa sekalian, dalam sholat hari raya, di rakaat yang pertama setelah selesai surat Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca surah Al-A'la atau Sabihisma Rabbikal A'la. Sedangkan di rakaat yang kedua, setelah selesai Fatihah, disunnahkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Itu jika kita ingin membacanya. Tetapi jika ingin meringkasnya, boleh diganti dengan surah yang lain, semisal di rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Dan kemudian setelah salam, tidak ada tuntunan untuk salat ba'diyah, sebagaimana salat hari raya itu juga tidak ada salat qabliyah. Selesai salam, disunnahkan untuk berkhutbah. Dan khutbah hari raya itu sebagaimana tuntunan khutbah dalam salat Jumat. Hanya saja bedanya, apabila sholat Jumat, khutbah itu sebelum sholat, sedangkan sholat hari raya dilaksanakan setelah selesai sholat dan hukumnya sunnah. Adapun tentang tata caranya, menurut mayoritas ulama tetap dilaksanakan dengan 2 khutbah, sedangkan menurut sebagian ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim, mengatakan cukup 1 khutbah saja. Dan mengenai rukunnya, sebagaimana rukun khutbah, bila menurut mazhab Syafi'i harus terdiri dari 5 hal, 5 rukun yang harus terpenuhi, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya wasiat takwa, kemudian membaca sebagian firman Allah taala, dan doa untuk kaum muslimin. Kalangan Syafi'iyah juga menambahkan bahwa sunnahnya ketika berkhutbah di khutbah pertama diawali dengan takbir sebanyak 9 kali, dan di khutbah yang kedua disunnahkan diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Jadi sebelum memuji Allah, jadi bertakbir dulu dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tuntunan dan kesunahan mengawali dengan takbir. Adapun takbir itu dibaca ketika di sela-sela khutbah. Artinya dalam khutbah hari raya diperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid, dan zikir-zikir yang semisal. Demikian hadirin dimuliakan Allah, semoga yang sedikit bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.